Jadi ketika ada orang jatuh ke laut, ibu bayangkan kalau lagi naik perahu, naik kapal feri di Selat Sunda kan, itu melihat jauh ke depan adanya air, kanan air, kiri air, belakang air. Umpama kita nyemplung, tahu nyemplung? Oh, ngecebur. Gak bawa alat, kagak bawa karet, kagak bawa pelampung, wis pasti mati itu. Sama manusia kalau sudah dimasukkan ke alam kubur, itu laksana orang yang sedang berenang, pasti akan mati, maka tidak akan selamat. Kalau pingin selamat, maka harus punya amal soleh. Apa itu amal soleh? Ya ini hari ini nih. Jangan berani-berani mati jika belum punya bekal. Kenapa temanya seperti itu? Karena kadang-kadang ada manusia itu ngomong ketika ada masalah, lah kalau begini mending lebih baik mati. Enggak ya, itu namanya sombong itu. Menantang kematian itu salah satunya sombong, dan doa pingin mati itu nggak boleh, Bu. Ya, nggak boleh kok ibu-ibu minta supaya lebih baik mati karena suamiku mau kawin lagi, lah itu nggak boleh. Banyak, ya makanya ini disampaikan. Jangan menantang mati kalau belum punya bekal. Karena yang namanya kematian itu kan filosofinya begini, Bu. Kalau di sholawat Jawa itu lirkadio mampir ngombe. Apa iku ya? Kita hidup di dunia itu lir ibarat kita itu mampir untuk minum kopi atau minum susu. Contoh ini contoh. Ketika kita dalam perjalanan pulang kampung ke Tasikmalaya, kampungnya Ibu Entik ya. Orang Rangkas. Lah, Rangkas. Ya wes. Kita pulang kampung ke Rangkas. Ketika pulang kampung ke Rangkas naik motor atau naik mobil, dalam perjalanan kita mampir ke warung kecil untuk minum kopi. Kira-kira minum kopi di warung dengan perjalanan ke kampung itu lamaan mana kira-kira, Bu? Halo? Yang namanya mampir minum itu sebentar, paling 5, 10, 15 menit atau 30 menit. Tapi perjalanannya jauh sampai Jawa, jauh sampai Lampung. Itu filosofi akhirat. Akhirat itu panjang karena abadan abadina, selama-lamanya. Ini berubah sendiri nih. Apa ada yang berubah? Nggak ada kan? Halo Mas, kalau ada yang rubah jangan dirubah. Nih tiba-tiba rubah sendiri suara ini. Nggak, kepala ini lebih jelas apa enggak ini? Enggak kan? Jelas. Ya wes, yang penting ibu-ibu jelas lah. Ketika perjalanan jauh, maka kita butuh bekal yang banyak. Lah hidup di dunia ini laksana hanya minum kopi, laksana hanya mampir untuk minum. Contoh, minum itu sebentar, Bu. Contoh nih, saya tak minum susu nih, coba nih. Sebentar banget tuh, bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Nah, wes, sebentar minum tuh. Nah di dunia ini hanya sebentar, sementara nanti di akhirat abadan abadina, maka harus punya bekal yang banyak. Apa itu bekalnya? Ini yang akan kita kaji. Mari bismillahirrahmanirrahim. Jangan berani-berani mati jika belum punya bekal. An Nabi Bakri Siddiqi radhiyallahu anhu, man dakhalal qabra bila zatin
ay minal amali sholihi faka'annama raqibal bahra bila safinatin fayaghruku gharqan la khalasalahu illa biman yungkiduhu kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al mayitu fi qabrihi kal ghariqil mughawwisi yang tadiru dakwatan talhaquhu min abihi au min akhihi au min sadiqil lahu fa idza lahiqathu kanat ahabbu ilaihi minad dunya wa ma fiha wa in hadayal ahya ulil amwati dunga awal istighfar. Dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau bicara sahabat Abu Bakar, ibu-ibu, itu mertuanya Kanjeng Nabi. Beliau punya putri yang sangat cantik, namanya Siti Aisyah, yang diperistri oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar menyampaikan, saha anu jelma barang siapa masuk ke dalam kubur, dalam kurung mati. Ini siapa aja yang mati lah. Boleh ibu-ibu, boleh saya ini. Karena yang namanya mati kapan saja akan datang. Bisa jadi habis ngaji, bisa jadi habis ngajar ini pulang mati, yo bisa. Bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Tapi kalau bisa nanti dulu ya. Barang siapa yang masuk ke dalam kubur, dalam kurung mati tidak membawa bekal, apa itu bekalnya? Amal soleh. Maka seperti orang menyeberangi lautan tanpa perahu, maka akan tenggelam dan tidak selamat kecuali ada yang menyelamatkannya. Jadi Sayyidina Abu Bakar menyampaikan, siapapun yang mati nggak punya iman dan amal soleh, itu laksana kita lagi tenggelam di lautan. Orang kalau di lautan tenggelam nggak ada yang nolong pasti mati. Ibu-ibu sudah pernah nyebrang lautan apa belum? Kemana? Bali. Gus. Kemana? Lampung. Iya. Bakauni ya. Itu tempat saya, Bu, saya orang Lampung. Saya ini orang Lampung ya. Ya, ke Pasawaran. Itu nggak jauh dari rumah saya. Mampir dong, Bu. Nanti pulang saya bawain tanah. Dan kalau tanah nggak modal, tinggal ngambil satu plastik. Jadi ketika ada orang jatuh ke laut, ibu bayangkan kalau lagi naik perahu, naik kapal feri di Selat Sunda kan, itu melihat jauh ke depan adanya air, kanan air, kiri air, belakang air. Umpama kita nyemplung, tahu nyemplung? Oh, ngejebur. Gak bawa alat, kagak bawa karet, kagak bawa pelampung, wis pasti mati itu. Sama manusia kalau sudah dimasukkan ke alam kubur, itu laksana orang yang sedang berenang, pasti akan mati, maka tidak akan selamat. Kalau pingin selamat, maka harus punya amal soleh. Apa itu amal soleh? Ya ini hari ini nih. Orangnya mau ngaji, karena hadis Nabi, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayaqtua. Siapa orang yang pingin kerentek berangkat untuk ngaji hari Selasa di majelis taklim Nurul Ikhwan, kakinya belum melangkah, dosanya diampuni Allah Subhanahu. Apalagi kalau sudah melangkah, satu langkah diampuni dosa 1 tahun, 2 langkah diampuni dosa 2 tahun, 3 langkah 3 tahun. Maka kalau yang rumahnya dekat, tolong muter dulu ke jembatan 5. Jembatan 5 dulu. Nah, jadi ibu-ibu turun dari rusun,
ke sono, paling ditanya suaminya, kok jalannya ke jembatan 5 dulu? Anu Pak, kata Ustadz supaya pahalanya lebih banyak Pak. Jadi keliling-keliling gitu. Padahal niat beli bawang merah, bawang putih itu ya. Maka yang seperti ini yang dikehendaki apa? Ada amaliyah-amaliyah. Tapi tidak hanya ngaji. Dari ngaji itu ada pengamalan. Kayak ngaji Selasa kemarin bahas apa ibu-ibu? Istighfar. Istighfar ada 3. Ada istighfar secara intelektual, secara ilmiah, bacanya pakai ilmu tajwid dan makharijul. Astaghfirullahaladzim. Kemudian istighfar emosional. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Ketika dulu aku masih muda jarang pakai jilbab ya Allah. Ketika aku masih muda jarang sholat ya Allah. Sekarang udah punya suami suka saya omelin ya Allah. Nah, itu istighfar. Kemarin. Yang ketiga istighfar secara spiritual. Apa istighfar secara spiritual? Perilaku kehidupannya semakin baik, vertikalnya semakin baik ibadah kepada Allah, horizontalnya terhadap sesama, saling asih, asuh, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, tidak ngegunjing, tidak iri, tidak dengki, tidak hasut, tidak sombong. Itu diamalkan, namanya amal soleh. Maka ayo kita tingkatkan supaya ketika kita sudah meninggal punya bekal yang banyak, insya. Tapi di sini ada kata-kata yang indah, Bu. Maka akan tenggelam dan tidak selamat kecuali ada yang menyelamatkannya. Illa biman yungkidhuhu. Siapa orang yang menyelamatkan? Maka hadis Nabi sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, mayit itu di dalam kubur laksana orang yang tenggelam menanti kiriman doa. Dari siapa? Dari ayahnya. Terus siapa lagi? Saudaranya. Terus siapa lagi? Temannya. Dan apabila doa itu sampai ke mayit, maka itu lebih disukai daripada yang dikirimkan adalah dunia dan seisinya. Dan di antara yang dikirimkan orang hidup terhadap orang yang sudah meninggal adalah doa dan istighfar. Jadi begini, umpama ada ibu-ibu namanya marfu'ah. Ada nggak marfu'ah ini? Nggak ada ya. Ini untuk contoh. Marfu'ah itu mati. Mati sama meninggal bagusan mana, Bu? Maut sama meninggal bagusan mana? Iya. Mati sama meninggal bagusan meninggal. Maut sama meninggal bagusan. Oh. Coba dengerin Ustadz tak nasrif. Mata yamutu maut wa mamatan fahuwa mati. Ini sama-sama bahasa Arab loh. Wadaka mamtutun mut latamut mamatun mimatun fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wadaka maf'ulun uf'ul lataf'ul maf'alun mif'alun. Mautun isim masdar bahasa Arab, matin isim fa'il bahasa Arab, meninggal bahasa Indonesia. Bagus mana Indonesia dengan bahasa Arab? Tadi yang ngomong mati sama meninggal lebih bagus. Meninggal siapa tadi itu? Terus mautun sama meninggal lebih bagus. Mautun siapa tadi itu? Nggak apa-apa. Ini namanya ilmu pengetahuan. Jadi mautun ya bahasa Arab, mati bahasa Arab, meninggal bahasa Indonesia. Terus bagus mana?
kacamata umum, li'anna lughatal arabiyyah lughatul jannah, bahasa Arab itu bahasanya ahli sorga. Li'anna lughatal arabiyyah kalamun nubuwah, karena bahasa Arab bahasa kenabian. Li'anna lughatal arabiyyah kalamul Quran, karena bahasa Arab adalah kalam Al-Quran. Nanti yang masuk surga semuanya bahasa Arab. Yang nggak bisa bahasa Arab nggak masuk surga. Ya, wafat bahasa Arab. Nah, ini serius. Di sorga bahasanya bahasa. Jadi ibu-ibu yang nggak bisa bahasa Arab nggak boleh masuk sorga. Itu serius. Cowat ini jangan ketawa. Beneran. Cowat bisa nggak bahasa Arab? Saya tak tanya. Mada fil mihfadhah? Mada fil mihfadhah? Itu apa itu dalam tas? Mada fil mihfadhah? Lahal fulusul kasir. Ini ada duit banyak gitu. Ini serius Bu, di sorga itu bahasanya bahasa Arab. Kalau di neraka itu bahasa keseharian, ada bahasa Sunda. Jadi nanti umpama ibu-ibu ada yang masuk neraka, ketemu temennya, kalau sama-sama Sunda yang ngomongnya Sunda. Maneh di dia, maneh iya di dia. Emang maneh ngelakuin naon di dunia? Eta aing di dunia tilok sholat aing ya. Kalau di neraka bahasa Sunda nanti Bu, ya termasuk bahasa Jawa. Deneng rika nang kene kiye. Si kenang amparika itu. Kiye nyong biyen dagang jeruk. Jarine sekilo 10 on takdol cuman 7 on. Nah, gitu. Jualan jeruk katanya 10 on ditimbang cuman 7 on. Fawailul lil musallin. Salah. Ya, kembali. Yang dimaksud bisa bahasa Arab apa? Kalau di dunia, ini saya jadi ingat Bang Haji Roma Irama. Saya baca di dalam Quran itu, orang Islam sehari semalam tidak berbahasa Arab haram hukumnya. Orang Islam sehari semalam tidak berbahasa Arab dosa hukumnya. Paham Ibu? Sholat itu bahasa Arab apa bahasa Sunda? Ya maksudnya itu. Jadi kalau ada orang Islam kagak bicara bahasa Arab, dosa karena nggak sholat. Ada orang Jawa, Bugis, Lampung, Sumatera, Kalimantan, Islam dia kagak ngomong bahasa Arab sehari semalam, dosa. Berarti orangnya tidak sholat 5 waktu. Dan secara otomatis orang yang dijamin masuk surga otomatis langsung bisa bahasa Arab. Nenek tenang aja nek, nanti ketemu saya di sana. Tapi nenek-nenek ini udah ganti jadi cantik. Kalau nenek-nenek nggak ada yang masuk surga. Masa nenek-nenek di surga? Buat cintik juga nggak boleh masuk. Kan tua. Yang tua-tua nggak boleh. Maka ada nenek-nenek kala itu nemui Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi menyampaikan nanti di dalam surga semuanya cantik, gak ada nenek-nenek antara umur 30 ke 40 tahun. Maka ini nenek-nenek persis kayak ibu lah Bu. Maaf ya Bu ya, ibu datang. Ya Rasul, iya nek, apa benar nanti aku nggak masuk surga? Enggak ya, enggak nek gitu. Itu neneknya nangis. Sedih aku ya Rasul. Tenang Bu, nanti yang sudah nenek-nenek oleh Allah diciptakan lagi umur antara 30 ke 40. Maka kalau di Jawa namanya kinyis-kinyis. Kalau di Sunda apa sih Bu? Yang cantik itu namanya apa tuh? Gelis. Gelis tapi dilihat enak itu namanya apa itu di Sunda itu?
Gelis keneh lah ya. Gelis banget Jawa. Ya, jadi kembali, orang yang di sorga semuanya bahasa Arab. Tapi ini kalau disalah pahamkan, loh Ustadz, berarti bahasa Indonesia jelek dong. Bukan jelek. Karena kalau kita ingat Sumpah Pemuda, kami putra putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia bertumpah darah satu, tumpah darah Indonesia. Kami putra putri Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dengan 3 Sumpah Pemuda ini, Indonesia dihantarkan pada tanggal 17 bulan 8 1945, Indonesia merdeka. Berarti bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu sehingga Indonesia bisa merdeka. Maka ini bahasa yang paling baik di Indonesia. Berarti sama baiknya ibu kalau ada yang meninggal ngomong meninggal HD eta. Ada yang meninggal ngomong maut HD eta. Ada yang meninggal ngomong mati ente naon-naon. Itu Ibu Hajah entik mati emang kambing. Enggak. Sama. Sorry Bu. Ibu jangan marah Bu. Kelihatannya marah. Sama. Tapi kalau memang sudah membudaya, kata-kata mati itu lebih baik dari meninggal, ora apa-apa. Silakan pakai meninggal. Kembali. Nabi menyampaikan mayat di dalam kubur laksana orang yang tenggelam menanti kiriman doa dari siapa? Kalau yang meninggal anaknya, maka anaknya nunggu, ayah tolong dong aku kirimin doa ayah. Kalau yang meninggal itu saudaranya, maka saudaranya menunggu. Ketika adiknya meninggal, menunggu doa dari kakaknya. Kalau yang meninggal itu temannya, maka temannya juga menunggu doa dari temannya. Kalau yang meninggal suaminya, anaknya Ibu Wawat habis meninggal ya. Siapa namanya Bu? Suma ila rupa Yayat Allahumma firlahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini Pak Yayat ini nungguin seperti ini. Nungguin doa dari istrinya, nungguin doa dari anaknya, nungguin doa dari ibunya Ibu Wawat ini. Ini doain, memang nungguin. Nabi yang menyampaikan, semua yang meninggal nunggu doa. Mayat ini menyampaikan, aku lebih suka dikirim doa, aku lebih suka dikirim istighfar daripada dikirim dunia seisinya. Contoh, ini contoh. Maaf Ibu Wawat, ini untuk contoh. Ibu Wawat tiba-tiba masak enak, masak rendang, ya, nasi, ada telur, ada pekakak ayam, full komplit, satu bobokok. Nyaho satu bobokok. Siapa tahu nggak ngerti. Padahal bahasa Sunda ya. Nah Ustadz kalau ceramah di Kulon itu pulangnya bawa bobokok. Pakol. Jawawat itu masak enak satu bobokok, satu bakul. Ngirimin kepada putranya yang namanya Yayat ke kuburan. Ini Yayat, saya kirimin nasi sebobokok. Digeletakin aja. Itu nggak suka, nggak seneng. Kemudian dikirimin motor yang bagus. Karena ketika hidup kepingin punya motor The Trike KLX. Kayak punya Ustadz jadinya. Dikirimin motor, kirimin mobil, nggak seneng.
Tapi wa in hadayal ahya'u lil amwat ad-du'a wal istighfar, akan lebih suka kalau dikirimin doa. Contoh kayak tadi Al-Fatihah, atau kita astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa li ibni, ampuni dosa anakku yang namanya Yayat ya Allah. Kalau istrinya astaghfirullahaladzim li zauzi, ampuni dosa suamiku ya Allah. Kalau anaknya astaghfirullahaladzim li abi, ampuni dosa untuk bapakku ya Allah. Itu maunya. Oleh karenanya siapapun keluarga kita yang sudah meninggal, ayo kirimin doa. Ustadz, jujur saya kalau doa nggak bisa Ustadz. Saya punyanya harta benda. Bagaimana supaya harta benda ini bisa nyampe ke kuburan? Kalau contoh nasi satu seboboko nggak bisa, modelnya jangan fisik, tapi ujrohnya, tapi pahalanya. Contoh, setiap hari Selasa ada pengajian ibu-ibu muslimat. Kemudian beli aqua umpamanya 7 dos, ya buat besok-besok. Banyak banget. Ya Allah, saya kirim pahala sedekah 7 dus aqua untuk ayahku, untuk suamiku, untuk anakku. Atau ya Allah, saya mau bikin kue, pahalanya untuk suamiku. Ini seperti itu maunya. Wa in hadaya, dihadiahkan bentuknya doa, bentuk pahalanya itu lebih disukai. Allahumma sholli ala Muhammad.